Cut Nyak Dieng adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Lahir pada 12 Mei 1848, Kabupaten Aceh Besar, Cut Nyak Dieng memiliki perjuangan yang besar bagi Aceh. Cut Nyak Dieng memiliki perjuangan yang besar bagi Aceh karena telah melawan dan memperjuangkan untuk mengalahkan Belanda di saat masa penjajahan. Cut Nyak Dieng dijuluki sebagai Ratu Aceh karena tekad yang kuat dan membuat semangat para pejuang rakyat Aceh. Cut Nyak Dieng dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah VI Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teuku Natasutia, seorang oleh Balang Mukim yang merupakan keturunan Datuk Mahudum Sati, perantau dari Minangkabau. Dan ibu dari Cut Nyak Dieng yaitu Tejut Mutia, tapi sayangnya tidak ada informasi dari ibu Cut Nyak Dieng. Cut Nyak Dieng pertama kali menikah dengan seorang pejuang bernama Teuku Cek Ibrahim Lamngah. Ia adalah sosok yang pemberani dan ikut berjuang dalam melawan Belanda di Aceh. Sayangnya, pada tahun 1878, Teuku Cek Ibrahim Lamngah gugur dalam pertempuran. Kepergian suaminya membuat Cut Nyak Dieng sangat terpukul, namun justru membakar semangat juangnya untuk melawan penjajahan. Beberapa tahun kemudian, Cut Nyak Dieng menikah dengan Teuku Umar, seorang pejuang tangguh dari Aceh Barat. Mereka menjadi pasangan yang sangat ditakuti Belanda. Teuku Umar bahkan pernah berpura-pura bergabung dengan Belanda untuk mendapatkan senjata dan pasukan, lalu berbalik menyerang mereka. Dalam setiap pertempuran, Cut Nyak Dieng selalu berada di sampingnya, ikut memimpin dan membakar semangat rakyat. Namun pada tahun 1899, Teuku Umar gugur dalam pertempuran. Meski kehilangan orang yang dicintainya, Cut Nyak Dieng tetap teguh berjuang hingga akhir. Cut Nyak Dieng perjuangannya lebih berfokus pada perlawanan bersenjata terhadap penjajahan Belanda di Aceh, karena Kartini lebih difokuskan kepada bidang pendidikan dan HAM. Raden Ajeng Kartini, seorang wanita Jawa yang terlahir dalam keluarga bangsawan, memiliki impian besar untuk memperjuangkan pendidikan bagi perempuan. Pada masa itu, perempuan di Indonesia, terutama di Jawa, terbatas dalam banyak hal, terutama dalam hal pendidikan. Namun, Kartini tidak bisa menerima kenyataan tersebut begitu saja. Sejak kecil, Kartini sangat mencintai ilmu dan haus akan pengetahuan. Ia membaca berbagai buku yang didapatkan dari perpustakaan ayahnya, yang membuka wawasan tentang dunia luar. Meskipun terbatas oleh adat dan tradisi, Kartini bertekad untuk merubah nasib perempuan yang saat itu terkungkung dalam sistem patriarki yang ketat. Kartini mulai menulis surat-surat yang berisi pemikiran tentang pentingnya pendidikan dan kebebasan bagi perempuan. Dalam surat itu, ia dengan tegas menyuarakan keinginannya agar perempuan bisa mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Surat-surat tersebut kemudian dikirimkan kepada sahabat-sahabatnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang memberikan dukungan. Pada tahun 1903, Kartini mendirikan sekolah untuk perempuan di Rembang, sebuah langkah besar yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Ia mengajarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang dapat memperbaiki kualitas hidup perempuan. Namun perjuangan Kartini tidak berlangsung lama. Ia meninggal pada usia yang masih muda, 25 tahun, namun warisan perjuangannya tetap hidup. Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan gender dan pengingat bagi kita semua tentang pentingnya pendidikan untuk perempuan.